Halo sanak bengku segalanya, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. SMP Sinkarus itu pasti. Nah sana, Ambo lagi di salah satu toko batik Bengkulu yang sangat terkenal yang sudah berdiri di tahun 2008. Nah yuk kita kunjungin. Teman-teman, nah hari ini kelompok kami sedang pergi ke salah satu pengrajin batik yang terkenal di salah satu Bengkulu. Nah, boleh kenalan Ibu namanya? Oh ya, nama saya Fitri Agustina. Kami beralamat di Jalan Rafflesia Raya, Ruko nomor 2, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Brand merek kami di sini adalah Oase Galeri. Jadi kalau teman-teman mau belajar batik di Oase Galeri, boleh silakan ya. Kita tunggu. Yuk, langsung. Oase Galeri ini Bu, ini sudah berdiri di tahun berapa Bu? Kalau berdiri Oase Galeri ini di tahun 2008, itu untuk pertama kali di sini. Tetapi untuk saya belajarnya itu di tahun 97. 97. Ya. 97 sudah belajar. Iya, udah belajar ngebatik dan juga kerja. Kebetulan alhamdulillah kita kerja ya di Pemda honorer mengelola tentang batik. Tuh. Nah, jadi dapat inspirasi buat sendiri itu dari sana. Gitu, karena ini kayak peluangnya bagus deh tentang batik. Selain kita melestarikan budaya, kita juga merekrut tenaga kerja gitu. Iya. Ibu kenapa berinspirasi untuk membuat batik Besurek yang sudah banyak motifnya ini? Oh iya, karena pertama tadi melestarikan budaya Bengkulu. Kedua, nilai historis dari batik kain Besurek itu sangat bagus sekali. Jadi kita bisa memperkenalkan budaya kita ini baik di nasional maupun internasional. Nah, itu dia salah satunya. Ya, kalau pertanyaan inti, ya. Cara Ibu membuat batik Besurek agar masyarakat tetap tertarik membelinya kayak mana Bu? Pertama kita lihat dulu konsumen kita. Konsumen kita maunya apa? Misalnya kayak anak-anak muda, nggak mungkin dong kita buat motifnya yang rame banget kan, jadi jadul gitu. Tetapi kita buat motif itu semenarik mungkin. Misalnya dia kecil-kecil aja tapi sedikit. Tapi kita kombinasikan dengan misalnya bahan lain. Misalnya ketenun boleh, atau juga ke bahan-bahan polos juga boleh. Supaya dia tuh model desainnya itu tetap kekinian yang anak-anak muda mau pakai gitu loh. Iya. Oke, kalau berarti banyak Ibu ini terinspirasi untuk membuat banyak motif ini. Ya. Ibu sebenarnya bisa membuat motif batik ini kepikiran dari mana Bu? Oh, ide. Idenya. Kalau ide motif itu sebenarnya dari foto, misalnya kita krek foto di alam gitu, itu udah dapat ide. Inspirasi dari alam. Dari alam bisa, dari lingkungan kita juga bisa, dari hati pun juga bisa. Bisa ya sebetulnya. Lagi galau orang kemudian, tuh pasti beda tuh loh. Dari ide-ide tadi kan, tadi motifnya kayak lebih kecil atau itu juga dia lagi lebih tidak begitu banyak gitu kan. Nah jadi itu juga bisa. Ide itu dimanapun bisa, asal kita memang memang suka gambar gitu loh. Jadi dia apapun bisa loh. Ide pun iya, dari alam, dari kita duduk nih, cekrek, itu urban, di luar itu kan urban. Jadi berarti kehidupan masyarakat sekarang ini rumahnya udah begini. Terus tapi tidak, di sana juga ada unsur misalnya kayak tradisional, rumah-rumah adat, itu kan juga bisa menjadikan suatu ide. Gitu. Itu salah satunya. Di sini kan banyak motif Bu. Iya. Batik ini. Nah, kalau boleh tahu motif paling banyak yang terjual di sini batiknya? Memang kalau untuk motif yang paling laris sebenarnya masih bunga rafflesia sama kaligrafi ya. Tetapi itu sebenarnya motif pengembangan. Kalau motif aslinya itu dia ada 7. Seperti yang di hiasan dinding yang kita yang sekarang ini. Itu motif asli dari Bengkulu, kayak bunga cengkeh, motif rembulan, relung paku, ada juga motif burung kuau, ada juga banyak sih, ada beberapa item yang memang dari asli itu. Dia ada 7 macam untuk motif asli dari Bengkulu. Yang satunya itu sebenarnya bunga rafflesia sama kaligrafi, itu motif pengembangan dari daerah. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bu, prihatinan apa aja yang Ibu rasakan kalau membuat batik Besurek?
Kalau prihatinnya? untuk keprihatinan sih sebenarnya tidak ada ya. Paling kita itu membutuhkan support dari pemerintah untuk kegiatan misalnya kayak pameran gitu atau juga untuk perizinan usaha, ya itu juga kita alhamdulillah juga disupport oleh pemerintah. Tinggal lagi sebenarnya mau pengembangan itu dari kita sendiri. Kita mau nggak mengembangkan itu lebih lebih luas lagi. Sebenarnya usaha itu tergantung yang ownernya, tergantung yang punyanya. Seperti kalian juga, kalau kalian mau juga bisa. Tetapi ya memang kalau usaha itu nggak bisa santai. Dia dari bawah itu udah bekerja untuk besok apa. Terus itu juga gitu. Jadi kalau orang yang punyanya itu enak ya ini, wah nggak segampang itu gitu. Kita udah mempersiapkan untuk next yang untuk hari ini, untuk besok dan seterusnya itu udah ada program dalam 1 tahun itu. Iya. Berarti kalau semisal Ibu baju batik ini, Iya. semisalnya yang dijualnya itu tapi dikit yang jualnya. Nah, Ibu melakukan apa lagi kalau misalnya batik tersebut dikit yang mau beli? Oh, kalau Motifnya misalnya dikit. gini, motif ini kurang Iya, laku. kurang laku. Nah, jadi supaya gimana sih dia ini laku? Nah, kita ngadakan perubahan. Misalnya kita kombinasikan yang lagi tren apa sekarang, misalnya lepis untuk anak muda. Nah, itu kita potong lagi tuh, kita potong, kita tempel lagi, kita bordir semenarik mungkin desainnya. Berarti dikombinasi sama Iya, motif lainnya. Oke. supaya yang mana sih yang kurang laku ini kita perbaiki lagi. Yang kurang laku apa? Makanya kita kalau membuat produk itu kita lihat dulu pasar kita siapa. Pasar kita apakah anak-anak muda, apakah anak-anak kecil yang di bawah umur berapa misalnya 10 tahun, ataukah dia umur di atas 15 tahun, atau dia di atas 25 tahun. Itu kita beda-beda buat desainnya. Gitu. Apakah kita buy custom, ataukah memang kita untuk umum, itu beda-beda. Makanya kalau untuk usaha itu, nentukan dulu itu siapa custom kita. Ya, baru kita buat. Karena kalau kita buat dulu kita nggak tahu custom, barang itu yang bertumpuk. Gitu. Oke. Oke. Tapi kalau menurut Ibu ada nggak Bu penurunan kalau dalam penjualan batik-batik ini kan banyak motif batiknya. Ya. Kalau misalnya nggak laku, ada penurunannya nggak Bu? Kalau untuk penjualan belakang ya, penjualan untuk batik, dia itu yang paling agak ini waktu COVID ya. Itu memang kita sempat juga libur itu berapa bulan, nggak bisa berniaga karena tidak boleh, karena ada peraturan dari pemerintah. Takutnya nanti penyebarannya lebih luas, jadi kita berhenti dulu. Itu yang di sananya kita yang down banget. Nah sekarang ini merintis lagi, kita berangkat lagi gitu. Jadi kita cari peluang deh, gimana sih supaya naik lagi penjualannya, misalnya ikut-ikut event gitu apa gitu untuk promosi gitu. Berarti Itu salah Ibu pernah satunya. mengikuti event? Alhamdulillah sudah kita sampai ke luar negeri, kita udah. Oh, luar negeri. Iya. Jadi kita tahu apa sih yang disukain orang-orang luar, apa yang sekarang ini yang lagi tren, apa sih yang warna-warna yang lagi itu kita tetap harus mengikutin. Sekarang ini nanti aku di tanggal 8 berangkat ke Jakarta untuk business matching acara Bank Indonesia. Jadi kita ada 3 orang mewakili Bengkulu untuk ke sana untuk acara internasional. Nah, jadi di sana itu peluang untuk kita. Nanti kita juga ada di tanggal 17 sampai tanggal 19 itu di Pertamina Expo di Palembang. Nanti kita juga ikut di sana untuk event promosi daerah. Itu juga. Oke Bu, berarti Ibu pernah ke internasional berarti? Alhamdulillah sudah. Udah pernah? Sudah. Jadi kita ada panggung untuk fashion show, ada juga untuk pamerannya juga ada. Iya. Jadi makanya kita titiknya itu kita konsumen. Mau buat usaha apapun itu lihat konsumen kita dulu. Konsumen. Iya. Karena kalau kita nggak tahu konsumen kita siapa, kita buat aja. Nah itu yang jadi problem itu. Barang bertumpuk, nggak laku. Nah itu susah. Makanya daur ulang itu sebenarnya yang ada ya, yang barang itu kan udah modal pertama. Dibaur ulang lagi itu kan udah 2 kali modal. Otomatis kan harganya itu kan lebih mahal sebenarnya. Nah, tapi kita biasanya sih mensiasatinya supaya tetap harganya ini tetap, tetapi dia tetap modelnya kayak apa ya, diterima di masyarakat gitu. Itu sebenarnya. Di Kota Bengkulu ini kan Bu, kan ada salah satu batik terkenal. Contohnya kayak batik Besure. Iya. Batik Besure ini
punya identitas budayanya nggak, Bu? Kayak misalnya simbol Oh, identitas sebenarnya budaya. sih kalau simbol banget sih gak juga ya. Nggak ada, Bu. Karena kalau batik Basure itu nih ada sejarahnya tentang kain batik Basure. Itu dari abad ke-17, dari pedagang-pedagang Arab, terus itu juga diperkenalkan ke masyarakat daerah kita. Terus filosofinya yang ada batik kain Basure. Filosofi kain Basure itu sebenarnya harmonisasi ya, hubungan antara alam, manusia, dan yang maha pencipta. Jadi itu sebenarnya itu lebih luas lagi sih sebenarnya filosofi. Kalau simbol sih sebenarnya tidak ada, tetapi filosofi yang diambil dari motif kain Basure itu tadi. Harmonisasi antara alam, manusia, dan yang maha pencipta. Itu yang lebih luasnya lagi itu. Jadi kita tuh ada kesinambungan. Jadi intinya manusia itu tidak boleh merusak alam. Alam itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Nah, terus kita berdoa ke Yang Maha Kuasa untuk perlindungan semuanya, gitu. Oke. Misalnya peran terbesar dalam Ibu melestarikan batik Basure ini apa aja, Bu? Peran terbesar aku tuh sebenarnya keinginannya itu tadi. Pertama, supaya nggak punah batiknya ini. Itu. Yang kedua, siapa lagi sih yang mau mengembangkan motif batik kita Bengkulu kalau kita nggak kita kan? Melestarikan Iya, kita juga itu salah satu untuk melestarikan budaya kita gitu. Jangan sampai hilang. Terus itu juga kita itu beda sendiri loh motif batik Basure ini dari provinsi lain. Nah, itu kesempatan kita untuk berniaganya di sana. Nah, itu salah satunya. Kenapa sih batik Basure itu bagus gitu? Gitu. Karena peluangnya itu banyak. Nah, itu salah satunya. Oke. Bu, biasanya kalau di sini kan di Kota Bengkulu banyak yang dijual batik Basure Iya. atau batik Muara Flesia. Nah, itu selain dua batik itu ada yang lebih dijual lebih mahal lagi, nggak, Bu? Yang sering dijual. Oh, Dari dua maksudnya tuh harganya ya dari desain ya. batik. Kalau untuk desain sebenarnya sih tergantung custom. Kalau kita misal dia mau motifnya seperti ini tetapi dia cuma satu, otomatis kan harganya beda loh. Beda-beda. Terus itu juga dari bahannya. Misalnya apakah bahannya katun? Katun tuh juga banyak ribuan itu. Ada katun primissima, ada katun prima, ada ini banyak juga. Terus bahan-bahannya juga. Kalau dia misalnya mau customnya ke sutra ya, itu nanti beda lagi harganya. Beda-beda. Iya. Jadi tergantung konsumennya maunya yang mana. Jadi kita ada yang dari bawah, dari yang paling murah sampai yang mahal ada. Tapi kalau murah mahal itu gantung relatif ya. Gitu. Kalau boleh tahu satu motif itu berapa ya, Bu? Satu bahan itu dari range harga ya jatuhnya gitu ya. Kalau untuk harga kita 2 meter itu paling murah 150.000. 150.000 2 meter. Tapi ada juga yang harga 350, 250, 500, 7,5 sampai jutaan ada kita gitu. Jadi tergantung dari desainnya berapa banyak apa enggak, terus itu juga pewarnaan juga berpengaruh, terus itu juga dari bahannya juga beda gitu, itu mempengaruhi harga. Berarti kalau bahan-bahannya beda, harganya juga Beda beda. juga, iya. Prosesnya juga, kalau misalnya prosesnya pewarnaan alam pasti mahal, karena dia kan lama ya proses pembuatannya gitu untuk satu desain. Tapi kalau untuk pewarnaan tekstil dia tidak terlalu mahal, tinggal kerumitannya, mewarnanya apa, gitu, apakah minyak colet apa enggak, itu juga mempengaruhi harga, Oh, iya. gitu ya. Oke, itu aja. Bu, makasih ya, Oke, Bu. sama-sama. Oke, makasih ya. Semoga sukses untuk kalian semua. Harapan kami untuk kedepannya kalian ini penerus untuk melestarikan budaya khususnya kain Basure itu sendiri. Ya, sukses ya. Ya, makasih.